Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang keangkeran bekas rumah sakit bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tidak ada jalan keluar lagi, mau atau tidak. Ia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin berteriak sekencang yang ia mampu. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarnya. Sayangnya, Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkram oleh 4 orang yang entah siapa. Ia pun tidak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh di lantai, sementara dirinya justru diseret paksa oleh segerombolan orang tersebut. Ia berteriak, jemarinya mencoba mencakar lantai, tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, 2 lelaki yang wajahnya ditutupi cupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit itu. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membawa tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk mengangkut-ngangkut barang. Roni, ucap Daman. Apa? Roni menoleh ke temannya. Gila, rumah sakit ini pasti banyak banget barang berharganya. Iya, mana nggak ada penjaganya lagi. Makin bebas kita malingnya. Tapi Man, katanya rumah sakit ini angker banget. Alah, jangan percaya sama begituan. Setan yang harusnya takut sama kita. Lihat aja, kalau ada penampakan, gua tonjok sekalian setannya, kata Daman dengan sombong. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah, mereka memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Daman berpencar menyisir setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai. Roni menoleh ke sekeliling. Ia curiga ada seseorang di gedung ini. Ia menghampiri kamera itu, tampak masih menyala dan sedang merekamnya. Ia mencoba untuk mengutak-ngatik hendak memutar ulang apa saja yang telah direkam oleh kamera itu. Tapi dia ternyata tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memencet sembarang tombol kamera, tiba-tiba dari layar kamera yang masih merekam itu menangkap anak perempuan yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Bangsat, ngagetin aja. Anak itu menangis. Dari perawakannya, ia sepertinya berumur 5 tahunan. Rambutnya sebahu dan juga berponi. Ia mengenakan baju warna pink dan celana coklat, sementara sandalnya bermotif toko kartun Dora. Roni curiga, jangan-jangan anak kecil itu adalah setan. Pelan-pelan ia mendekatinya. Disentuhnya pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni mengembuskan nafas lega. Ini pasti anak yang nyasar, pikir Roni. Kok kamu malam-malam ada di sini sih, Dek? Ibuku. Ibumu kemana? Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulangi kata ibuku berulang-ulang kali. Itu membuat Roni bingung harus berbuat apa. Pikirnya anak ini tidak mungkin setan karena tubuhnya dapat ia sentuh. Tapi yang menjadi pikirannya adalah entah bagaimana anak itu bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa memperdulikannya, Roni masuk ke ruangan operasi meninggalkan bocah perempuan itu. Ia lalu memilah-milah barang yang sekiranya masih berharga untuk dijual.
Sementara itu Daman yang sedang berada di ruangan dokter gigi menjara barang-barang yang ada di sana. Bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Daman sudah hampir penuh. Ia berdecak kesal. Padahal masih banyak barang-barang yang ingin dia bawa. Setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Ia lalu memikulnya di bahu. Namun saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Daman mendongak ke atas. Ia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperhatikannya ada sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, 2 gigi geraham jatuh menimpa wajah Daman. Tidak berselang lama, banyak sekali gigi-gigi yang jatuh berhamburan dari atas. Daman berteriak ketakutan. Namun ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sesosok mengerikan merayap di dinding itu. Sosok itu mendekatinya perlahan. Sialnya tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. "Roni!" ucap Daman yang memantul terdengar dari ruangan itu. Setelahnya suara Daman lenyap tidak terdengar lagi. Roni keluar dari ruang operasi lalu melewati anak kecil tadi. Anak kecil itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali anak itu minta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyeret karung yang sudah penuh oleh barang-barang curian. "Man, Daman, Man!" Keluar dari koridor itu ia menoleh ke kanan. Arah Daman berpisah dengannya barusan. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai. Ia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya terselempang kamera temuannya yang masih merekam. "Man, Daman, di mana sih lu?" Dari kejauhan terdengar suara berangkar yang didorong mendekat. Roni maju beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter ia sorotkan ke lorong koridor. Di sana ia melihat sebuah berangkar yang sedang didorong oleh 2 orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas berangkar terlihat semakin jelas. Itu adalah Daman. Berangkar itu berbelok ke kiri menuju kamar mayat. Karung yang ia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar berangkar yang masuk ke dalam kamar mayat. Pintunya terkunci dengan sangat rapat. Dengan sekuat tenaga, Roni mendobrak pintu itu, namun tetap tidak bisa. Buru-buru ia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu. Kamera yang masih terselempang di dadanya ia letakkan di lantai. Segera ia lari ke ruangan sebelah. Untungnya ia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, ia berhenti dan mendongak pada jendela kamar mayat. "Ah, sial!" decak Roni. Tadinya Roni akan memecahkan jendela itu, tapi ternyata ada teralis besi yang terpasang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, ia membenturkan tabung itu ke pintu. Akhirnya pintu itu berhasil didobrak. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada berangkar-berangkar tua yang berjajar rapi. Roni mengarahkan cahaya senter ke segala arah sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu sebuah lubang di lantai berbentuk segi 4, seperti lubang sepiteng. Ia mendekati lubang itu perlahan dan hati-hati. Semakin dekat, suara sayup orang minta tolong semakin terdengar dari dalam lubang itu. Bukan hanya 1 orang, tapi terdengar banyak suara minta tolong. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin dan juga Daman. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Sambil menangis mereka meminta tolong pada Roni.
Lubang itu cukup dalam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Ia harus mencari tali terlebih dahulu, lalu menarik mereka satu persatu keluar dari lubang. Roni mengeluarkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja ia bawa untuk persediaan. Ia berniat hanya akan mengeluarkan Daman dari lubang itu. "Man, lu dulu yang naik!" teriaknya dari atas. Tali diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegangi senter. Daman meraih tali. Sekuat tenaga Roni menarik tubuh Daman. Akan tetapi tali itu seperti ada yang menarik kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur lalu masuk ke dalam lubang. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan padam. Suara mereka tidak terdengar lagi. Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang. Itu Dokter Arwani. Setelah melongokkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu perlahan ia tutup kembali. Kamera tadi ia letakkan di atas berangkar. Layar kamera itu tiba-tiba kusut lalu merekam lagi. Sesaat kemudian kusut lagi. Sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah sakit ini yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia. Sejenak layar kamera itu mati lalu menyala kembali, menayangkan sebuah kejadian jauh sebelum rumah sakit itu ditutup. Dari layar tersebut terlihat seorang perempuan berbadan gemuk, pipinya tembem, wajahnya bulat. Ia sedang mematuk diri di depan cermin. Dia adalah Aini, seorang mahasiswa keperawatan. Hari itu ia harus tampil menarik karena dia akan melakukan praktik pertamanya di rumah sakit ini. Setelah merapikan posisi kerudungnya, ia merogoh handphone dari dalam saku bajunya. Jalan Kabayan. Ia membaca pelan alamat rumah sakit yang menjadi tempat praktiknya. Oh, iya ya, di dekat rumah sakit Budi Bakti. Ia mengangguk setelah ingat alamat rumah sakit itu. Sebelum pergi, ia menyemprotkan parfum beraroma lembut ke tubuhnya. Arini sangat bersemangat lantaran ia akan praktik di rumah sakit yang sama dengan Angga, pacarnya. Mereka sudah 1 tahun berpacaran. Dari luar rumah terdengar suara klakson motor. Aini tahu itu pasti motornya Angga. Buru-buru ia meraih tas gendongnya lalu teriak pamit tanpa menyelami ibunya yang masih sibuk cuci piring di dapur. "Aini, jangan lupa makan siangnya di bawah," sahut ibunya dari dapur. "Iya Bu, sudah," jawab Aini yang sudah berada di halaman rumah. Gerbang berderit saat Aini membukanya. Angga tersenyum ramah pada Aini. "Silakan Nyonya." Lelaki itu menyerahkan sebuah helm warna pink. "Terima kasih." Aini tersenyum manja. Tidak sampai 1 jam mereka tiba di rumah sakit. Di sana mereka disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Angga menyerahkan sebuah map yang berisi surat tugas. Resepsionis itu kemudian menelpon seseorang. Tidak lama berselang, Aini dan Angga dibawa keliling oleh 2 orang perawat senior di rumah sakit itu. Mereka memperkenalkan setiap ruangan yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja. Setelah itu mereka dipisah. Angga bertugas di ruang instalasi gawat darurat, sedangkan Aini berjaga di ruang dokter umum. Hari pertama bertugas, semuanya berjalan dengan baik. Tepat jam 5 sore, Aini keluar dari ruang dokter umum. Tugasnya sudah selesai, tapi Angga masih sibuk melayani pasien. Terpaksa Aini harus menunggunya terlebih dahulu. Ia duduk di kursi panjang dekat ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Sudah hampir setengah jam ia menunggu Angga.
Tapi pacarnya itu tidak kunjung muncul. Koridor tempat Aini menunggu Angga semakin sepi. Untuk menghilangkan bosan ia bermain game. Namun tiba-tiba seorang lelaki tua berbadan kurus, berambut penuh uban duduk di samping Aini. Jelas saja Aini terkejut. Ia mengelus dadanya sambil menoleh ke lelaki itu. Tatapan lelaki itu lurus ke depan dan kosong. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana panjang berwarna abu-abu. Aini heran, ada apa dengan lelaki tua itu? Apakah dia gila? Pikir Aini. Kakek baik-baik aja? Tanya Aini. Lelaki tua itu tidak menjawab. Tatapannya masih lurus dan kosong. Kemudian seorang dokter muncul dari ruangan dekat Aini duduk. Dokter itu mempersilakan si lelaki tua untuk masuk. Perlahan lelaki itu bangkit, lalu berjalan gontai masuk ke dalam ruangan. "Kamu mahasiswa praktik kan?" tanya dokter itu. Aini mengangguk. "Kenalkan, aku Dokter Arwani. Bantu aku dulu yuk." Tapi dok, sebentar aja kok," bujuk Dokter Arwani. Dengan berat hati Aini mengiyakannya. Setelah 10 menit akhirnya ia selesai membantu Dokter Arwani. Aini hanya mengecek tensi darah dan berat badan si pasien. Dokter Arwani tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. "Kamu pinter ya." "Terima kasih dok. Apa saya boleh pulang sekarang?" "Oh iya, silakan," jawab Dokter Arwani. Aini keluar dari ruangan itu, lalu duduk kembali di kursi panjang. Selang beberapa menit, muncullah Angga dari kejauhan. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum pada Aini. "Ya ampun, lama banget sih." Aini menampakkan wajah yang marah. "Hehe, maaf, tadi malah disuruh ngehandle pasien lagi," kata Angga. "Saking lamanya nunggu kamu, aku tadi sampai disuruh ngelayanin pasien lagi tahu." "Hah? Serius?" "Iya, sama Dokter Arwani. Nih di ruangan ini." Betapa terkejutnya Aini saat melihat pintu ruangan itu dipaku rapat. Pada bagian pintunya ada tulisan dilarang masuk. Aini berjalan perlahan mendekati jendela. Ada celah tirai yang sedikit terbuka. Ia mengintip dari celah tersebut. Tidak tampak seperti saat Aini masuk. Ruangan itu seketika seperti gudang. Banyak sarang laba-laba menjuntai dan barang-barang bekas yang bertumpuk di dalamnya. Aini masih bingung dengan apa yang ia alami kemarin malam. Ia jelas-jelas bertemu dan membantu Dokter Arwani menangani pasien. Tapi kenapa tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi sebuah gudang kosong? Ia lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. "Namanya dokter siapa tadi kamu bilang?" "Dokter Arwani, Bu." Bu Hani terdiam sesaat. "Kenapa, Bu?" Enggak apa-apa nak. Kamu bisa minta dipindahkan tempat praktiknya." "Kayaknya udah gak bisa, Bu. Emangnya ibu kenal sama Dokter Arwani itu?" "Iya, ibu kenal." "Dia siapa, Bu?" "Setan jahat nak. Dulu teman ibu juga pernah diganggu Dokter Arwani. Ibu gak tahu kalau kamu praktik di rumah sakit itu." "Terus bagaimana, Bu?" "Jangan khawatir." Bu Hani beranjak dari kamar anaknya. Ia mengambil sebuah jimat dari dalam lemari. Jimat itu dibungkus dengan plastik transparan. Di dalam plastik terdapat secari kertas yang dilipat hingga berbentuk segi empat. "Mana dompet kamu nak?" Bu Hani menyodorkan lengannya. Aini mengeluarkan dompetnya dari tas lalu menyerahkannya pada Bu Hani.
Nah, ini ibu selipkan jimat ampuh di dompetmu. Ingat, jangan sampai jimat ini hilang ya. Aini mengangguk saja tanpa bertanya macam-macam. Bersambung.